Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bisa datang dengan tubuh, roh dan jiwa yang sudah disehatkan oleh darah Kristus. Baiklah, kita datang kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk pujian dan nyanyian dan penyembahan. Kita percaya 2-3 orang menyebut namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Samuel pernah berkata bahwa sebab lebih baik 1 hari tinggal di pelataran daripada 1000 hari tinggal di tempat lain, yaitu di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik aku tinggal di rumah Allahku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sebagai ucapan syukur dan pengakuan kita kepada Tuhan. Satu hari
pujian ini sebuah pengakuan kepada Allah kita yang hidup. Haleluya Yesus. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Satisfy my soul with thy love. Praise Lord and fly on my sin's life. Praise the Lord and fly on my sin's and crisis. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, yang siap memulihkan, memberkati, menyembuhkan, bahkan mengangkat kami lebih tinggi, lebih mulia di hadapan. Biarlah kami semakin kecil, Engkau semakin besar, dan kami semakin meninggikan nama Yesus Kristus, the Lord and glorious Jesus, kalian menekai. Terima kasih Bapak. Kami percaya anak-anakmu datang dengan membawa beban masing-masing sesuai ukuran yang sudah Tuhan izinkan, untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur doa kami yang kami serukan dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita memberikan kembali sebuah pengakuan bersama Tuhan. Kita mampu melakukan perkara yang besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku
pujiannya kok cedek Mas. Ya, kita percaya selama kita dalam hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, itu ditentukan dari hati kita sejauh mana kerinduan kita mencari Tuhan. Ascend and seize the sky and flights of wings. Tuhan hadir di tempat ini. Seberapa berat persoalan yang Anda hadapi, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seru-seru doa kita. Yang merupakan penghalang adalah pelanggaran kita. Sehingga Tuhan berkata, berapa besar dosamu? Mari berperkara dengan kita. Walaupun dosamu merah seperti termisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu adalah janji Tuhan yang pasti dan pasti dikenapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan pagi hari ini Engkau telah memberikan waktu untuk kami boleh menghampiri akan hadirat Tuhan, kami boleh memasuki pelataran rumah-Mu ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan segala pujian yang telah kami naikkan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mengarungi perjalanan waktu kami di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya persembahan pujian kami boleh merupakan satu persembahan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan, yang saat ini kami kerjakan bersama-sama. Dan saat ini tiba saatnya kami Tuhan untuk bersama pula kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami sekalian umat-Mu untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang akan beracara dalam perjalanan pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba berserah dalam bimbingan dan tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan beracara bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali di dalam pertemuan ibadah di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui puji-pujian yang telah kita panjatkan bersama-sama tadi, ya setiap pujian memberikan kekuatan kepada kita, ya, memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan di masa sekarang ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan juga akan berbicara tentang kekuatan dan keteguhan daripada hati kita dalam mengiring kepada Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Nabi Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tidak usah bangkit berdiri ya. Saya akan bacakan ya. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu
akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya, di sini kita boleh mengetahui bahwa Tuhan menyampaikan satu firman, ya, satu perkataannya kepada Yosua, ya, nah, di mana isi daripada firman Tuhan itu atau isi daripada perintah Tuhan, yaitu bahwa Yosua diminta untuk bersiap-siap, ya, untuk bersiap-siap guna menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, ya, dalam perjalanannya menuju ke tempat perjanjian, ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita tahu bahwa, ya, dari dalam bacaan firman Tuhan yang sudah pernah kita baca di waktu-waktu yang lalu, bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan tentunya kalau untuk memimpin bangsa yang besar tidaklah akan mudah, ya. Jadi tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar ini, menggantikan Musa itu. Apalagi di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian ini, ya, selalu diperhadapkan dengan bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa lain yang akan dihadapinya, di mana tempatnya yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tadi pada saat pertama kita membaca bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua merupakan satu perintah, ya, satu perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Karena dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Nah, apa isi perintahnya? Nah, isi perintahnya dikatakan, ya, hambaku Musa telah mati, ayat yang kedua, sebab itu bersiaplah sekarang, bersiaplah. Jadi sudah memerintahkan untuk bersiap. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua ini, nah tentunya ya, bukan perintah yang main-main, ya. Ini adalah perintah yang benar-benar harus dijalankan. Dan Tuhan telah menetapkan dirinya, yaitu Yosua, untuk menerima apa yang Tuhan percayakan kepada Yosua ini. Sehingga dalam hal menerima akan perintah Tuhan ini, ya, tentunya bagi Yosua pada mulanya, ya, ada rasa mungkin takut, rasa cemas mungkin terjadi, ya. Karena apa? Karena, ya, begitu menerima apa yang Tuhan percayakan ini, dia sudah meyakini bahwa ini adalah bukan perkara yang sangat mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dalam memberikan perintah ini tidak asal memberikan begitu saja, ya, kepada Yosua. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin bangsa Israel ini, ya, menuju ke tanah perjanjian itu dengan satu bekal, ya, dengan satu bekal yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan berikan kepada Yosua. Dan bekal itu adalah merupakan, ya, pernyataan Tuhan, ya, pernyataan Tuhan di dalam perjalanan Yosua yang akan ditempuh ini, ya.
Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, inilah bekal yang Tuhan berikan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hati yang kuat, hati yang teguh, ini harus menjadi modal, ya, harus menjadi modal bagi Yosua dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan Yosua juga dalam menerima apa yang Tuhan sudah percayakan ini, mau gak mau harus siap. Saya harus siap. Nah, mungkin demikian keputusan daripada Yosua, karena ini adalah Allah atau Tuhan yang memberikan perintah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, yaitu juga di bagian ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa di dalam perjalanan yang akan dijalani oleh Yosua bersama bangsa Israel ini hanya berbekalkan satu firman Tuhan, ya, berbekalkan satu pernyataan daripada Allah atau janji daripada Tuhan kepada Yosua, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai. Ya, Tuhan akan menyertai. Sebab di sana dikatakan Yosua berangkat menjalankan perintah Tuhan itu dengan kesiapan tanpa rasa takut, ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Karena orang yang kecut hatinya, ya, kalau orang yang kecut hati itu adalah orang yang ada rasa takut, ya. Ada rasa takut, ada rasa gentar maupun mungkin rasa ngeri untuk bisa menerima apa yang dipercayakan oleh Allah ini. Karena memimpin bangsa yang besar untuk menjalani perjalanan yang begitu panjang menuju kepada tanah perjanjian, dan harus menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, pertama tadi sudah dikatakan menyeberangi Yordan, jadi harus menyeberangi sungai yang besar, dan juga dikatakan menghadapi bangsa-bangsa yang besar, yang dimana bangsa-bangsa itu berada, tempat itu akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kecut hati, ya, kecut hati ini kemudian ada di dalam pribadi seseorang dalam menjalankan tugas, itu ya wajar kalau ada hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengatakan janganlah kecut dan tawar hati. Nah, sedangkan kalau tawar hati menunjukkan kepada satu keadaan, ya. Tawar hati itu menunjuk kepada satu keadaan bahwa orang itu lagi tidak bersemangat, ya. Tidak ada kemauan, dan juga orang yang mungkin kehilangan keberaniannya, dan orang yang mudah putus harapan atau putus asa. Ini adalah orang-orang yang tawar hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sikap kecut dan tawar hati itu ada di dalam kehidupan Yosua, dan mungkin Yosua ya akan berdiam diri. Yosua berdiam diri, tidak akan bertindak, mungkin tidak akan menanggapi apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat di mana Yosua mendapatkan perintah ini, Yosua melangkah dengan keberanian, dengan rasa percaya dirinya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan
aku akan menyertai engkau. Ya. Seperti aku menyertai Musa, aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, jadi janji Tuhan inilah yang menjadi bekal dan kekuatan daripada Yosua untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi keberanian, kekuatan, dan keteguhan nantinya menghadapi segala apa yang akan dihadapi nantinya. Dia hanya percaya karena adanya penyertaan Tuhan. Sehingga tiap langkahnya, Tuhan itu menyertai. Tuhan turut serta di dalam perjalanan daripada Yosua ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel pada masa itu, demikian juga dengan gambaran daripada perjalanan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah di masa-masa sekarang ini. Di dalam pengiringan kita, dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita senantiasa diperhadapkan juga dengan berbagai macam permasalahan. Berbagai macam tantangan ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya tantangan-tantangan yang bagaimana, ya Bapak Ibu sendirilah yang bisa mengetahui, wah ini merupakan rintangan buat saya, ini tantangan buat saya, harus saya jalani. Kalau saya misalnya saya harus tunduk kepada permasalahan ini, membuat saya pasti akan berdiam diri di dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Dalam perjalanan ibadah saya, mungkin saya bisa akan berhenti. Nah, itu kita sendiri yang bisa menentukan, yang menilai bagaimana permasalahan atau rintangan yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam menghadapi atau menjalani perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau bersikap seperti Yosua tadi, dengan penuh keberanian dan mengimani daripada apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa Tuhan menyertai aku, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam setiap langkah kehidupan kita, maka kita harus selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kita, ya meskipun kita ini sudah berani melangkah, kita tetap dapat berjalan menapak perjalanan kita mengiring kepada Tuhan, ya dengan keberanian. Tapi jangan sampai lupa, kita juga harus bekali hidup kita ini dengan kewaspadaan. Ya. Dengan kewaspadaan, dengan sikap yang berhati-hati. Kita boleh memiliki keberanian, tapi kita juga harus tetap waspada. Tetap waspada dan juga tetap hati-hati dalam kita melangkah. Karena dengan keberanian saja tidak akan selamanya membuat orang itu maju, ya maju jalan terus, tidak. Kita sudah ada keberanian, tetapi ada saatnya, ya, ada saatnya kita mungkin akan berhenti di dalam perjalanan itu, atau mungkin kita mengurangi kecepatan kita berjalan perlahan. Atau mungkin bahkan kita mau mundur untuk menentukan sikap kita, bagaimana supaya kita bisa berjalan meneruskan apa yang akan kita jalani. Nah, jadi sekali lagi kita harus juga ada sikap kewaspadaan kita. Kita harus waspada dan hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena tadi di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, jadi sikap berani ada di dalam kehidupan kita harus disertai dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, bertindak sesuai dengan hukum Allah, ya, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kamu lalui jalan ini, jangan kamu teruskan langkahmu ini, maka kita juga harus menurut. Jangan sampai engkau kerjakan yang demikian ini, kita juga harus nurut. Kalau firman Tuhan menunjukkan kepada kita, ini loh yang harus kamu kerjakan, ini loh yang harus kamu jalankan. Nah, itu juga yang harus kita turun di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan sampai kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya menyimpang dari pengajaran daripada firman Tuhan. Jadi kita harus terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang ada di depan kita, ya, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, maka haruslah kita perhitungkan, ya. Kita perhitungkan dan mungkin kita pelajari apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat, ya, sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak, atau sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus pikirkan dan perhitungkan terlebih dahulu dengan baik. Sudahkah aku melangkah ini seturut dengan firman Tuhan? Sudahkah aku kalau ke kiri ini sejalan dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya? Atau mungkin kita menyimpang ke kanan. Sudahkah itu sejalan dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, maka kita perlu waspada, perlu berhati-hati, ya. Kita boleh memiliki keberanian yang penuh, tapi jangan sampai lupa kewaspadaan itu harus ada, tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, karena kalau kita melangkah dengan kehati-hatian, berarti kita itu akan melihat, ya, sebelum kita bertindak, kita melihat apa yang akan kita kerjakan. Sudahkah sesuai dengan firman Tuhan atau perintah Tuhan? Kemudian ketika kita bertindak, perhatikanlah langkah kita ini. Apakah langkah kita ini menyimpang atau tidak dari perintah Tuhan? Dan selanjutnya setelah kita bertindak, pada saat kita telah menyelesaikan apa atau melakukan apa yang sudah kita kerjakan, maka kita juga harus merenungkannya kembali, apa yang telah kita perbuat ini sudah berkenan kepada Tuhan. Apakah yang sudah aku kerjakan ini berkenan dengan firman Tuhan? Kalau kita merasa bahwa ini sudah, ya, seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan atau Tuhan tunjukkan kepada kita, maka sewajibnya lah kalau kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menunjukkan jalanku, Engkau telah memberikan petunjuk-Mu bagiku dalam aku mengerjakan ini, dalam aku mengerjakan itu. Mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, ya, di dalam segala segi kehidupan kita ini, kita harus bertindak hati-hati, harus waspada, ya, supaya kita tidak kesasar dalam perjalanan pengiringan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah. Dan kalau Tuhan
Nah, kalau kita merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dan kita boleh melakukan segala sesuatunya dan kita menikmati keberhasilannya seturut dengan apa yang Tuhan sudah berikan atau tunjukkan dan ajarkan kepada kita, maka jangan sampai lupa kita mengucap syukur, ya. Tetapi kalau kita merasakan, oh nyatanya aku ini kok sudah melenceng jauh, ya. Kok sudah nyimpang jauh dari apa yang Tuhan tunjukkan, ajarkan kepada saya. Jangan kemudian kita juga terus ya buku karpe dewe untuk terus berjalan. Terus kadung wis gak usah. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus mau kembali, ya. Kembali kepada jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita di dalam perjalanan hidup ini. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan sikap kehati-hatian ini, ya, maka kita akan bisa melaksanakan apa yang kita menjadi kewajiban kita atau menjadi tanggung jawab kita dalam perjalanan pengiringan kita. Maka kita akan bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sikap penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan atau ajarkan kepada kita, maka dikatakan tadi perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi apa yang sudah kita kerjakan seturut dengan firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan ini, maka semuanya itu akan memberikan keberhasilan kepada kita semua. Baik di dalam sekolah yang mungkin masih bersekolah, dan yang bekerja juga di dalam pekerjaannya, dan juga di dalam kita membangun pergaulan, di sana Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung di dalam kehidupan kita ini. Jadi sebagaimana perintah Tuhan kepada Yosua, ya, untuk memimpin umat Israel ini sampai kepada tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel, ya, dibutuhkan tadi hati yang kuat dan teguh, ya. Hati yang kuat dan teguh. Demikian juga dengan kita, bahwa untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan dunia ini, maka juga dalam kehidupan kita dibutuhkan hati yang kuat, hati yang teguh. Dibutuhkan keberanian itu, dan juga tentunya bukan keberanian asal kita berani, tapi keberanian yang sungguh-sungguh berani untuk kita menjalani kehidupan dalam mengiring kepada Tuhan ini, ya. Dan keberanian yang harus disertai dengan kewaspadaan, kehati-hatian, itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita ini layaknya bangsa Israel yang menuju kepada tanah perjanjian ini, ya, yang sudah Tuhan janjikan, ya, kepada bangsa Israel. Kita menghadapi berbagai macam situasi kehidupan, dan dalam menghadapi semuanya ini, supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita, maka kita harus seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, Tuhan berikan kepada kita. Kita harus kuat, kita harus teguh. Teguhkan hati kita, kuatkan iman kita di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Dan tetaplah memandang kepada Tuhan, dan selalu ingat merenungkan tentang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ia menyertai kita, menyertai dalam perjalanan kita, sehingga kita akan bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita secara bersama, ya, secara umum dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Tujuan kita sama, yaitu bisa mencapai perhatian yang kekal
bersama dengan Tuhan. Ya. Itu tujuan kita. Dan juga kalau di dalam perjalanan kehidupan kegiatan kita di muka bumi ini, ya, tentunya apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kita pasti mempunyai satu tujuan, bahwa aku ingin berhasil di sini, aku ingin berhasil di situ, aku ingin berhasil begini, aku ingin berhasil dengan begitu. Nah, itulah yang kita jalani. Kita juga harus tetap memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong aku, Tuhan yang menyertai aku, dan Tuhan juga yang akan menyelamatkan segala apa yang menjadi kegiatan dan aktivitas ini. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan di dalam perjalanan kita, Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan, ya, kepada murid-muridnya dengan mengatakan, kuatkanlah hatimu, ya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau Tuhan pernah mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, maka hal ini pun juga berlaku untuk kita. Di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di muka bumi ini, dalam perjalanan kita, ya, mengarungi kehidupan masa sekarang ini, biarlah kita mau tetap kuatkan hati kita, teguhkan iman kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini di atas kayu salib, dan kemenangan daripada Tuhan Yesus juga menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya dan yang telah menerima Dia di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa seorang yang lahir, ya, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Karena orang yang lahir dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akan memiliki kekuatan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sediakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu tetaplah kita mau beriman, ya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Dia, ya, bahwa kita ada bersama-sama dengan Dia. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Seperti pujian mengatakan, ya, kalau kita menyanyi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman. Nah, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kita boleh kuat karena Tuhan menopang di dalam kehidupan kita. Kita aman karena Tuhan menjaga kita. Nah, itulah kalau orang yang memiliki kekuatan dan keteguhan di dalam hatinya, maka di sanalah Tuhan senantiasa akan menyatakan kemurahannya bagi kita, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat penutup di dalam surat Roma pasal 8, surat Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31, ya. Mari kita akan baca bersama-sama, ya, supaya ayat ini memberikan kekuatan kepada kita dalam mengarungi perjalanan kita mengiring kepada Tuhan. Roma 8 ayat 31, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang dikasih oleh Tuhan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, jadi bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita di masa sekarang ini, ya, di dalam dunia ini dengan berbagai macam tantangannya. Kita akan tetap menghadapi segala tantangan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau tetap, ya, mengimani tentang janji Tuhan bahwa aku menyertai engkau dan aku selalu bersama dengan engkau dimanapun engkau berada. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita. Damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, Ku yakin saat kau berfirman. Yakin
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di hadapan kami saat ini Tuhan. Engkau mengetahui ya Tuhan apa yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau melihat setiap pergumulan, permasalahan yang ada di dalam setiap kami umat-Mu ini Tuhan. Dan seturut dengan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kekuasaan bagi kami agar kami boleh kuat dan teguh di dalam kehidupan kami dalam mengiring kepada Engkau. Bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah perjalanan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami yakin percaya saat ini mujizat-Mu Tuhan juga telah memberikan pertolongan bagi kami, memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit yang ada pada hari ini, dan juga memberikan pemulihan dari segala pergumulan kami, sehingga di saat kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami boleh pulang sebagai orang-orang yang menang di dalam Engkau dan bersama-sama dengan Engkau untuk kami melanjutkan perjalanan pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang ada pada pagi hari ini, dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan kehidupan bagi benih firman-Mu ini di dalam setiap kami yang ada saat ini, sehingga firman Tuhan yang senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan di dalam perjalanan kami mengiring kepada Engkau, mengarungi perjalanan hidup ke di dunia ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh selalu dapat memancarkan sinar kasih Allah dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya, 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 haleluya. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang terus berkarya bagi kami sekalian umat. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Joko atas pencerahan yang sudah kita terima sebagai atas nama jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi dalam pengurapan yang lebih lagi, sehingga setiap perkataan firman yang kita dengar, kita menerima kekuatan demi kekuatan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hati. Berarti kita harus tahu tentang penyertaan Tuhan selama kita menumpang di muka bumi. Amin. Kita akan istirahat sejenak melihat pengumuman pada pagi ini. Monggo. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Martina, Ibu Juwaria, Ibu Sri Rejeki,
anak Belsasar Pamungkas Setiawan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Permohonan bantuan doa untuk Ibu Nini yang sedang sakit stroke dan dirawat di rumah, kiranya Tuhan Yesus menolong. Ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa Minggu ketiga pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 23 Oktober 2022, WL Bapak Paulus Budi, Singer Ibu Ida Rawati dan Ibu Mei Murjayani. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 23 Oktober 2022, Ibu Dwi Farida dan Ibu Tia Slinuar. Mohon waktu sebentar untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman yang meskipun tadi sudah ditayangkan, karena pada saat ditayangkan yang mungkin hanya sekilas dalam membaca. Nah, oleh sebab itu pengumuman ini perlu saya diulangi dengan khususnya dalam ibadah komunitas ya. Di dalam Selasa yang akan datang ini ibadah kaum wanita ya, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 18 atau jam 6 sore. Nah, jadi mengundang kepada semua kaum wanita, bukan hanya yang ibu-ibu saja, tetapi semua kaum wanita dan yang merasa wanita ya. Wanita yang merasa wanita, bagaimana kalau aku merasa wanita tak berangkat. Ya, jadi untuk ibadah kaum wanita ke hari Selasa mendatang ini jam 6 sore. Jadi kalau dilihat pada dalam ibadah komunitas ini biasanya kalau kaum wanita ya benar wanita yang datang, tapi rata-rata lansianya. Nanti diundang kaum lansia, ibadah kaum lansia sing datang yaiku kaum wanita, yaiku kaum pria yaitu. Nah, jadi sekali lagi di sini saya hanya menegaskan ibadah kaum wanita itu nanti hari Selasa jam 6 sore. Dimohon seluruh wanita bisa hadir di dalam ibadah ini. Dan juga pengumuman tentang iuran kematian bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa membayar iuran kematian di wilayah rayon, bisa dilaksanakan di gereja. Dan Pak Yusuf telah memberikan tugas pada saya untuk menerima dari iuran Bapak Ibu ya yang ada di tempat kita ini. Jadi iuran kematian bisa dilaksanakan setiap pertemuan ibadah ya. Jadi nanti bisa ketemu dengan saya. Kenapa ini ditambahkan pengumuman ini? Karena saat ini keberadaan kas daripada kematian itu sudah sangat menipis ya. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dalam kematian ini yang begitu banyak, tapi ya kita tetap berharap kepada Tuhan memberikan umur kita yang panjang sampai Tuhan Yesus datang. Tapi semuanya kita juga tetap bersiap-siap itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini adalah untuk persiapan kita bersama. Itu yang menjadi tambahan pengumuman kita. Dan juga untuk persembahan Natal ya,
bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menerima amplop persembahan Natal, nanti bisa minta di depan pada petugas penerima tamunya, nanti bisa minta di sana, karena sudah mulai minggu lalu amplop persembahan Natal ini dibagikan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah ada berkat bisa memulai penyetoran persembahan Natal itu setiap jam ibadah yang ada. Inilah pengumuman. Satu lagi disampaikan khususnya kepada kaum pria, kita mendapat undangan ibadah bersama di ibadah kaum pria di gereja pusat besok sore jam 6 ya. Jadi besok sore hari Senin kita diundang oleh kaum pria pusat untuk ikut ibadah bersama-sama, dan ibadah bersama kaum pria di pusat itu setiap Senin kedua. Jadi setiap kali dia mengundang kepada kita. Itulah tambahan pengumuman yang diberikan bagi kita sekalian. Terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang saya sita sedikit. Masih ingat ya kaum wanita ya? Masuk kalah dengan saya Bapak Ibu. Wanita, kelansia saya datang. Saya sampai ngomong sama Bu Eli, buat selang nolong gres aku cek pondok wanita. Ya, saya sampai ngomong gitu. Karena cuma lagi yang senior ibu itu bapak-bapak yang selalu datang. Ya. Ayo yang merasa wanita. Ya, Pak Fuzi ini hadir di usia emas, hadir di kaum wanita, hadir di keluarga muda, jadi di mana-mana dia hadir karena dia bermain gitar untuk mengiringi ibadah. Jadi bukannya apa, tapi karena dia berhubungan untuk melayani bersama di kelompok ibadah pada hari Selasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mengiringi doa berkat. Terima kasih Bapa Surga atas kasih setiamu yang senantiasa memeluk kami, membimbing kami, memegang hidup kami dengan tangan kananmu yang maha kuat. Terima kasih untuk pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan bagi-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam penyelenggaraan pelayanan dan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati segala perjuangan, jerih-jerah dan pengorbanan mereka. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun di hari ini ataupun di pekan ini. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati cita-cita dan harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan hati, penghiburan Roh-Mu yang kudus, menyegarkan selalu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sudah berkorban, baik itu korban persepuluhan, korban kolektif, korban renovasi,
Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah berkorban. Berdoa pula bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat akal budi, perlindungan Tuhan atas beliau dan keluarga. Tuhan memberkati para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Tuhan menjagai selalu dengan pasukan malaikat-Mu. Kami berdoa menyerahkan seluruh kawasan NKRI. Tuhan menjagai dengan pasukan malaikat-Mu segala anasir-anasir jahat dilumpuhkan oleh kuasa Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa ini, Engkau juga akan mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Bapak RW 6, untuk Bapak RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat, dengan bimbingan-Mu. Terima kasih. Berdoa untuk tetangga, muka belakang, kanan kiri gereja-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Hari ini mari kita tandahkan tangan kita, hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga dicurahkan bagi kita semua. Kasih karunia dari Sang Kristus dicurahkan merata dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi gereja Tuhan yang misioner. Kasih pertolongan, penghiburan Roh Kudus selalu menyegarkan iman dan pengharapan kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim di atas segala hakim, sebagai mempelai Kristus bagi gerejanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati dalam message pertanyaan. Amin.